Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Setiap inang yang diberkati Tuhan, perikop kita pada saat ini, bahan PH kita tertulis di dalam Ester pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11, ditambah pasal 5, ayatnya yang pertama. Setiap inang yang diberkati Tuhan, dan kita semua barangkali yang bukan hanya inang. Kalau ada yang mengatakan bahwa berani itu hanya milik laki-laki, tentu kita tidak setuju. Dan perikop kita saat ini membantahnya. Sahabatku terbaik di dalam kasih Tuhan, hari ini kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan bahwa ada seorang perempuan, bahkan seorang ratu yang begitu pemberani, yang begitu luar biasa hidup di zamannya. Sama seperti topik kita pada saat ini yang mengangkat tema pemberani. Siapa namanya? Dia adalah Ester. Ester diangkat dan terpilih menjadi ratu ketika itu. Tapi di dalam perjalanan yang menjadi seorang ratu, dia mendengar dari Mordekai bagaimana rencana Haman yang ingin memusnahkan bangsa Israel. Dan Mordekai berharap rencana itu digagalkan. Dan Mordekai berharap juga hal itu tergantung kepada diri Ester sebagai pribadi yang terdekat dengan Raja Ahasveros ketika itu. Tapi itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Sebab kita melihat apa yang menjadi jawaban Ester dan menjadi titah pada saat itu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-11. Bahwa tidak ada yang bisa mendekati seorang raja, baik itu laki atau perempuan, kalau bukan sang raja yang memanggilnya. Dan kalau ada yang berani untuk datang menghadap, maka kematian, maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Dan itu menjadi pergumulan besar dalam kehidupan Ester. Sebab dia tahu bahwa nyawanya akan menjadi taruhan. Tapi dia mengalami dilema. Bangsanya akan dimusnahkan. Itu menjadi pergumulan yang hebat dalam dirinya. Tapi lihatlah, seorang Ester ternyata tidak larut dalam ketakutannya. Seorang Ester ternyata memiliki keberanian yang sungguh luar biasa. Bahkan menjadi pribadi yang mau mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Dia bergegas, dia memakai pakaian ratunya, lalu dia berdiri di pelataran di dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, seperti dikatakan pasal 5 ayat yang pertama itu. Intinya, Ester menemui raja. Itulah kisah seorang ratu yang bernama Ester, perempuan yang diberi kekuatan untuk menyampaikan, yang diberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran, bahkan untuk menyelamatkan banyak jiwa, banyak orang, terkhusus bangsanya ketika itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan dan setiap inang, itulah pesan yang harusnya menggugah setiap kita. Bahwa hidupmu dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu, dipanggil menjadi terang dalam kegelapan itu. Beranilah bertindak benar di tengah ketidakadilan. Beranilah mengatakan kebenaran itu. Dan beranilah menyuarakan segala sesuatu yang kau rasakan.
Bahkan terlebih yang tidak sepantasnya, yang tidak sepatutnya dirasakan olehmu. Mungkin tindakan kesemena-menaan, mungkin tindakan penindasan, mungkin tindakan pelecehan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari lingkungan lain, apalagi dari pasangan hidupmu sekalipun. Beranilah mengatakannya, teriaklah. Sebab tidak ada orang yang diciptakan Tuhan untuk disakiti. Setiap inang, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Maka jangan biarkan hidupmu tertindas oleh kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Inang yang diberkati Tuhan, jadilah inang yang pemberani, jadilah ibu yang pemberani. Beranilah menyatakan kebenaran, katakanlah ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Yang kedua, jangan pernah menjadi perempuan yang tertindas oleh apapun di muka bumi ini. Anda begitu indah, Anda adalah makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan seturut dengan karyanya. Yang ketiga, jangan pernah takut gagal. Seperti pesan bahan PI Inang pada saat ini, agar perempuan tidak takut dengan kegagalan. Kenapa harus takut gagal? Tapi takutlah ketika engkau tidak berani mencoba. Ketika engkau tidak mencoba, maka dipastikan engkau tidak pernah menghasilkan apapun dalam kehidupan ini. Yang terakhir, gagal hanyalah kesuksesan yang tertunda. Saudaraku, setiap inang, kalau Anda pun gagal pada saat ini, itu hanya kesuksesan yang tertunda dalam kehidupan kita. Inang yang diberkati Tuhan, benar, sering kita takut gagal. Dan ternyata alasan takut gagal itu ada beberapa hal. Alasan takut gagal itu yang pertama, pada trauma masa kecil. Mungkin di masa kecilmu, engkau selalu dinyatakan salah dan suka dimarahi. Yang kedua, alasan kita sering takut gagal karena kita punya sifat perfeksionis. Kita mau semua perfect, sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Alasan yang ketiga, kita tidak percaya diri. Makanya kita takut gagal. Yang keempat, kita takut dipermalukan. Yang kelima, kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya kita sering takut gagal. Yang berikut, alasan takut gagal, kita terlalu ambisius. Berambisi bagus, tapi ketika kita ambisius, maka dipastikan kita takut gagal. Lalu apa yang terakhir? Kita sering menganggap bahwa kegagalan itu adalah neraka yang sesungguhnya. Saudaraku, setiap inang takut gagal, Anda tidak berani, Anda penakut. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan roh penakut bagimu. Dan kalau itu masih terjadi, lihatlah sosok Esther, perempuan inang, ibu yang pemberani. Maka jadilah Esther yang pemberani di muka bumi ini. Amin. Tuhan memberkatimu.